Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam nama Tuhan Yesus. Ada sebuah video pernyataan Ustadz Yahya Waloni yang kepanasan ketika mengetahui banyak orang Minang yang bertobat percaya kepada Tuhan. Dan di sebuah daerah mereka memiliki tempat ibadah dan mereka berbahasa Minang. Di Jakarta sudah ada gereja Minangkabau. Penghuninya adalah orang-orang Minang. Dari mana? Yang murtad. Berani sekali murtad dari Islam. Ya, sahabat, pernyataan Yahya Waloni ini sebenarnya tidak mengejutkan bagi saya ya, karena saya sudah sering sekali mengetahui hal ini. Dan bukan hanya tempat ibadah sebenarnya, tetapi ada beberapa radio, bahkan film-film berbahasa Minang itu sahabat sudah banyak ya. Bahkan beberapa mereka membuat sebuah drama-drama atau lagu-lagu yang berbahasa Minang untuk memuliakan Tuhan. Bukan hanya orang Minang, bahkan orang-orang Melayu sahabat, mereka juga mempunyai persekutuan dan tempat ibadah di mana persekutuan mereka itu berbahasa Melayu ya. Itulah kerennya Kristen sahabat. Mereka bisa memuji, memuliakan Tuhan dalam bahasa kesukuan, dalam bahasa yang mereka cintai. Yang membuat saya heran justru ceramah Ustadz Yahya Waloni ini. Dia seperti memprovokasi, seperti terkaget-kaget lewat ceramahnya sahabat. Bahkan dia sendiri terheran-heran, padahal dia sendiri yang berkata bahwa ada ratusan ribu bahkan jutaan tokoh-tokoh Kristen, kata dia, yang telah diislamkannya. Dan pernyataan-pernyataan begini sering kita dengar, bahkan kata mereka juga di Amerika, di Eropa sudah tidak ada lagi gereja, kata mereka, sudah Islam semua orang. Tetapi begitu ada orang Minang, itu pun hanya di sebuah tempat yang percaya kepada Yesus, mereka kepanasan. Saya jadi curiga, jangan-jangan pernyataan mereka yang berkata sudah banyak orang mualaf berbondong-bondong, jangan-jangan itu hanya hoaks sahabat. Kalau itu benaran, ngapain mereka kepanasan? Kan sebenarnya begitu sahabat, tidak perlu harus kepanasan seharusnya kalau itu benaran, karena mereka telah mengislamkan jutaan orang Kristen kata mereka. Tetapi hanya beberapa orang saja mereka kepanasan, sama dengan yang mereka katakan ada begitu banyak gereja telah menjadi masjid kata mereka. Tetapi ada satu gereja yang ingin berdiri, di demo, dipersekusi, dilarang. Terus di mana pernyataan mereka yang berkata ada banyak gereja jadi masjid? Ratusan ribu katanya, ribuan gereja jadi masjid, tetapi satu saja yang berdiri itu dipersulit. Terus di mana cara berpikirnya? Begitu sahabat. Ini yang membuat saya heran. Saya juga pernah dulu mendengar beberapa radio-radio kesaksian-kesaksian rohani berbahasa Minang, lagu-lagu rohani berbahasa Minang. Makanya di daerah saya ini dulu ada radio berbahasa Minang itu akhirnya ditutup sahabat, dilarang. Karena 24 jam ya radionya itu lagu-lagu Minang terus, tapi lagu-lagu Minang rohani gitu. Itu tahun 2004-2005 itu sahabat, udah lama, tahun-tahun 2000-an lah. Itu sudah ada sandiwara radionya juga, tapi bahasa Minang gitu. Mereka membuat sebuah drama-drama radio berbahasa Minang untuk memuliakan Tuhan. Dan menurut saya banyak waktu itu siaran radio yang berbahasa Minang pada masa itu, tapi akhirnya dilarang sahabat. Dan setelah itu muncul juga Alkitab berbahasa Minang dan akhirnya juga dilarang. Jujur sahabat, justru yang membuat orang makin banyak murtad ini sebenarnya karena semakin kerasnya sebuah agama. Semakin dilarang, orang zaman sekarang ini semakin mencari loh. Zaman batu iya mungkin, kalau semakin dilarang orang ketakutan, diancam senjata, diancam persekusi, orang makin ketakutan sahabat. Itu di zaman batu, di zaman perang, di zaman penjajahan. Karena zaman itu belum seterbuka sekarang. Kalau orang sekarang dipersekusi, dilarang gitu, mereka punya akses,
punya handphone untuk memvideokan ataupun memviralkan apa yang dia alami, sahabat. Jadi semakin dikerasin, orang semakin gak mau lagi. Yahya Waloni semakin keras khotbahnya, semakin banyak orang murtad. Semakin rajin dia memberitakan Injil di masjid, maka makin banyak orang Islam masuk Kristen. Makanya saya katakan Yahya Waloni, teruslah berdakwah keras, teruslah dakwanya marah-marah, jangan dakwah yang lembut-lembut. Teruslah beritakan Injil, jadilah penginjil, jadilah ustadz penginjil di semua masjid-masjid, supaya melalui Anda makin banyak orang percaya Tuhan. Dan puji Tuhan, sahabat yang terkasih, itulah yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.